bakal coba nahan informasi dan coba memancing lawan muter-muter dalam rumah dan membuying time untuk backup dari teman-teman tim Kaunina Power. Betul. BTR pun tepat di bawah mereka sehingga kalau mereka ada fight gede bisa datang untuk mengacaukan dua tim ini. Tapi dari Gonzo dia nggak boleh bergerak sama sekali. Sekali dia bergerak, siapa bakal kedengeran karena 3 player dari Zeus udah ada di bagian rumah garasi ini. Nggak bisa bergerak kemana-mana lagi, bahkan dari Zeus satu pemain mereka bakal dibiarkan untuk menuju ke bagian high ground. IC juga sudah mulai melakukan pergerakan dan Gonzo dia turun dari mobilnya dan free shoot langsung kali ini. Satu orang dipulangkan secara lebih, bahkan 2 player. Backup sedikit terlambat, front shoot kali ini hampir mendapatkan yang ketiga. Sangat disayangkan, tapi setidaknya dia berhasil memulangkan 1 player Zeus ke arah lobby. Betul, ya kita pengen lihat nih, apakah BTR bakal join the fight mengingat sedang ada pertempuran dan menjadi orang ketiga kali ini, tapi tampaknya tidak. Dari tim KP nggak bisa nge-backup juga, dari BTR nggak akan follow up karena masih fokus dengan lootingan-lootingan awal dan itu merupakan hal yang sangat wajar dilakukannya. Ya tapi gue kaget banget tadi, nggak secepat itu respon dari 1 player Zeus yang nge-follow up di mana player teman mereka udah di-knock dan udah di-end. Yang gue lebih kaget pas, kan dia udah nembak, udah nge-end 1, udah ngenokin lagi 1. Yang trading masih kayak bengong nyari orangnya di mana. Betul, yang orang ketiganya ya? Iya, orang ketiganya. Nanti ini kita ngomong pas, baru mulai 5 menit, RRQ, Athena sudah ada di bagian puncak dari Gunung Kembar kali ini. Betul. Sudah menunggu pergerakan tim lain dengan kendaraan yang seadanya. Yap. Dengan 1 bagi dan 1 motor kayak tadi. Nggak ada dasi ataupun kendaraan-kendaraan lainnya. Ini masih minim banget karena mereka bergerak cepat keluar dari arah Pochinki. Di bawah 5 menit mereka udah keluar tadi. Berarti harusnya menit keempat tadi. Menit keempat mereka udah mulai keluar dan mereka mengambil di Gunung Kembar atau Bukit Kembar yang ada di sekitar Pochinki juga. Belum terlalu jauh dari Pochinki. Berarti mereka tuh nggak sampai clear semuanya. Yap. Mereka cuma kayak, oke udah siap, cabut. Betul. Karena baik lagi sih, memang kalau main di Pochinki, PR-nya gitu pas. Gampang kelok dari arah lain tampaknya G9. Oh my God. Dengan DP, menumbangkan sang raja DP sendiri. Betul, para boy langsung ditumbangkan. Ini open field banget. Arah high ground yang begitu nikmat. Kali ini bahkan UASnya nggak berani untuk nge-follow up karena itu bener-bener area yang terbuka. Harusnya para boy bakal direlakan. Betul, tapi gue suka banget dari tim RRQ ya. Dia sengaja nggak mau end buru-buru, mau ngebait. Dia nge-revive temennya. Betul. Dan ternyata dari tim Nova XKF ya, nggak terbait dan mereka milih untuk pindah posisi, cari yang aman baru nge-smoke. Tapi nge-smoke pun resiko kalau dia mau itu coba dia, baru mau gue revive. bahas. Nekat banget loh mereka kalau misalkan masih mau buat nyelamatin para boynya. Smoke setup sudah mulai dikeluarkan. Kali ini Jimmy juga bakal nge-follow up dari batu sebelah kanan. Ditambah lagi 1 setup smoke. Bakal bergerak kali ini belum bertembakan dari G9. Masih di bite. Sekarang bakal turun dan langsung di spray. Damage-nya masuk 10 damage tadi dari peluru yang keberapa gue gak tahu yang dikeluarkan sama G9 kali ini. Masih ada tapping through the smoke juga. 26. Itu damage yang jumlahnya sama 26. Betul, apakah bisa kabur kali ini? Karena dari para boy dan juga Jimmy bakal langsung melakukan healing dengan cover dari asap ya. Dia bakal coba bikin asap yang setebal mungkin untuk coba mencari posisi untuk kabur. Tapi G9 terus nembak, datang lagi 4 tambahan. Ini pede banget. Gila banget men, backup positionnya bagus banget dan lolos. Mereka lolos semuanya. 4 player, 3 playernya bener-bener selamat dari arah tengah jalan itu. Gue terbuka ya. Sangat. Mungkin kelihatannya itu hal simple. Betul. Cuma nge-smoke, cuma nge-revive, cuma ngebantu. Tapi PD-nya mereka, ini bukan klasik guys. Betul. Ini bukan klasik. Yang orang tuh bisa bilang nothing tulus. Ya. Ini grand final dari kejuaraan dunia PMGC. Berani nge-revive di open field, bermodalkan 2 bagi dan 2 asap. Ya, dan yang gue salutin adalah ketenangan dari Nova. Iya. Mereka tenang banget buat nge-backup. Tadi kalau nggak salah gue hitung ada sekitar 3-4 smoke yang di-setup untuk menyelamatkan 1 player mereka yang knock di open field. Betul, tapi bagaimana mereka men-setup, bagaimana mereka tahu limit dari waktu mereka, itu luar biasa banget. Ini menunjukkan bahwa mereka memang sudah hafal dengan mekanisme yang ada di PUBG Mobile. Nah, lu ngomong mekanisme, kalau gue bahas sedikit mekaniknya, sekarang semua bertanding dengan sebuah kemampuan yang sama atau dengan device yang sama. Karena sekarang menggunakan handphone dari sponsor semua. Betul, menggunakan OnePlus 80 ya. Betul, menggunakan OnePlus 80. Semua player dilengkapi dengan, bisa dibilang situasi dan juga device yang sama. Seimbang semua. Berarti yang membedakan, murni hanya skill mereka. Dan jam terbang mereka juga tentunya di setiap turnamen, dari banyaknya hal-hal yang sudah mereka lewati bersama-sama, bonding yang udah mereka lakukan, ini bakal dibuktikan untuk 4 hari ke depan ini. Betul, dan juga pastinya adaptasi masing-masing player dengan jumlah game cukup panjang. Harusnya kita mulai hari ketiga gitu udah mulai tanda kutip boring untuk penonton. Tanda kutip Tanda kutip, karena baik lagi, boring itu relatif. Penonton sukanya rusuh. Pasti. Yang bener-bener Kita juga acak-acakan. suka yang rusuh. Kita maunya rusuh. Kalau bisa nggak ada yang punya tempat turun. Nah itu dia. Suka-suka turun mana gitu, biar tabrakan terus di awal. Tapi player menghindari hal tersebut. Player maunya semua teratur, semua berpola, semua aman di awal-awal dan baru fightnya di akhir.
Itu kita nggak suka. Karena mereka ngejar poinnya. Betul, kita nyari rusuhnya. Kita nyari rusuhnya, bener. Kalau kita tuh ngelihat kayak, ayo dong fake-nya kapan gitu loh. Tapi kalau misalkan kita ngomongin dari segi playernya, pasti mereka inginnya, ayo dong sampai circle akhir. Karena circle akhir pun nggak menentukan mereka bakal, bisa dibilang bakal apa ya, bakal dapetin hashtag yang bagus. Betul, tapi kita ngomong-ngomong bagus, kali ini ada hal yang bagus juga yang terjadi kali Apa ini tuh? ya. Yaitu live viewer sudah menyentuh angka 1,2 juta wow. penonton. Dengan waktu stream baru 1 jam 40 menit, termasuk tadi waiting time ya. Berarti udah keluar dong yang hari ini. Total harusnya 5 keluar. handphone tadi keluar dong udah tuh. Bukan 5 Pak. Yang hari ini kan 5. Hari 5 ya? Yang hari ini 5. 5 Oh, iya. ET sama 5 Buds. Oh benar, 5. Wow. Langsung di 10 menit pertama dari game pertama. Sangat impresif ya. Impresif. Sangat impresif sekali. Dan itu dia, circle yang kedua sudah mulai kelihatan. Jembatan sebelah kiri hampir menjadi titik tengah. Ini kayak titik tengahnya bukit dekat pom bensin. Oh, bentrok kali ini El Clasico bakal terjadi. Bigitron menguasai daerah rumah 12. Bahkan energi harus turun dari area mobilnya di pinggir tebing. Ada free shoot dari Zuxi. Hampir menjatuhkan satu player dari tim RRQ. Dan kita bakal kali ini dari tim BTR tampaknya memiliki high ground advantage menghadapi tim RRQ. Akankah kita melihat kali ini El Clasico Asia Tenggara kembali berlangsung di awal permainan? Tampaknya RRQ setelah dikunci. Setelah dikunci kali ini oleh tim BTR. Betul, Karma Israel kali ini Zuxi sudah mulai memasak granatnya, bakal langsung dilemparkan. Tapi dua player RRQ sudah berpindah ke bagian tebing belakangnya. Belum ada setapus dari Bigetron karena mereka kekurangan informasi dan gak ada hal-hal yang bisa dijadikan defensif area mereka kalau mereka keluar dari high ground ini. Betul, dari tim BTR nggak boleh keluar dari high ground kali ini ya. Dan mereka juga perlu membagi orang. Satu orang di belakang harusnya ada Microboy. Memastikan tidak ada membackstep mereka. Betul, Makanya itu penting Microboy di banget. belakang kalau lihat di minimap. Dia Betul. sengaja stay di belakang aja. Karena ini titik-titik yang krusial banget. Bahkan tadi Nova hampir mengambil rumah 12 ini. Kalau misalkan tadi Nova nggak kepotong sama RRQ, harusnya ini ditempatin sama Nova sih harusnya. Betul, dia mengambil bagian tebing ya. Karena kan zona pindah ke arah kiri bawah. Yap. Berarti dari tim BTR, dari arah farm, nggak boleh langsung nusuk ke tengah center circle. Kalau nggak bakal dijepit oleh tim-tim lain. Mereka pelan-pelan bakal bermain di pinggiran dan mungkin kita bakal melihat ya kembali strategi-strategi tim bermain di pinggir circle yang membangun meta ulang kembali. Gue jujur ya ngelihat gameplay kayak gini gue nggak bosen loh. Gue bener-bener nggak bosen banget karena bayangin dua orang kepres di pinggir tebing dengan posisi BTR yang udah unggul banget dari segi high ground mereka. Tapi dua player RRQ ini berhasil selamat dengan setup smoke yang mereka lakukan, backup dari arah pom bensinnya juga. Ini gila banget men, ini udah the next level banget untuk grand final. Kalau menurut gue ya, beberapa tim atau bisa bilang mayoritas tim selalu memiliki anggapan bahwa game pertama itu game yang santai, Ya. cari-cari informasi. Tapi juga ada tim-tim yang tahu bahwa tim lain santai. Dia yang ngegas tim-tim lain di awal-awal, mencari keuntungan dari bisa dibilang kesiagaan tim-tim lain. Itu wajib banget sih, karena apapun yang berhasil didapatkan sama sebuah tim di 2 match pertama itu yang bakal nge-boosting atau ngebangun mental mereka, mood mereka di match-match setelah ini. Betul, memang jauh dari akhir permainan. Betul. Tapi alangkah baiknya kita memulai satu turnamen dengan WWCD yang membuat kita semakin pede dan juga membangun satu jarak poin Yap. dengan tim lain. Karena untuk kita nggak pengen lihat juara yang hari ketiga udah juara. Betul. Tapi untuk apalagi kalau poinnya udah terpaut jauh banget. itu dia. Tapi untuk pemain sebisa mungkin mereka pengen juara secepat mungkin. Pasti. Dengan Pasti. jarak poin yang udah nggak bisa dikejar dalam jumlah sisa game. Ibaratnya kita ya nggak muluk lah, kita juga pengen ngelihat satu hal yang dramatis. Gue jujur ya, gue ngelihat PMWL waktu itu dramatis banget loh buat ngelihat siapa yang jadi juara. Dan seru gitu kan bawaannya Banget. hingga detik terakhir. Kita tuh semua bersorak-sorak kayak ayo dong bisa bisa gitu kan. Betul. Beda kalau misalnya ada tim yang dari 3 hari kedua udah menang. Udah nggak mungkin dikejar. Kayak poin bedanya 120, Iya sisa game 150 6. gitu. Sisa game 6 itu udah kayak udah gue main stabil aja, hashtag 4, hashtag 5, kill 4 pun gak masalah kayaknya. 120 poin Pak, sisa 6 game. Itu jangankan lu stabil ya. Lu kayak tusun terus nggak ikut main dah. Masih bisa menang itu. Oh iya 15 poin sekarang ya. Iya. 15 poin, kalau 20 baru deh. Tapi Nova sepertinya bakal mendapatkan cobaan yang berikutnya. Jimmy sudah membuka jalan ke bagian depan. Ada DA yang sudah mulai menunggu Jimmy. Wow, Jimmy barbar banget, dia bakal langsung tabrak menuju ke arah komponnya. Mobil bakal bergerak, kali ini Watch-nya berhasil mendapatkan satu, namun trading terjadi 1 tukar 1. Ada Silas dan ada ASL. Ada third party di bagian perbukitan. Ini bukan fight yang diinginkan untuk Nova karena DA sudah mempunyai kompon, tapi Nova belum melakukan setup mereka sama sekali. Oh kita bakal dari tim DA tampaknya sudah mau nge-press juga ke arah tim Nova XGF. Di mana ASL lagi bergumul juga untuk mengganggu pergerakan mereka. Oh, Jimmy. Nova tinggal misalkan satu player dong yang masih aktif dan 3 player yang dalam di Molotov. posisi knock. Molotov dilempar menuju ke arah bawah. Belum menemukan posisi dari last man standing dari tim Nova XGF. 3 player yang sudah knock dan tampaknya dari kill feed berubah kali ini di kiri. Betul, lebih gede terlihat banget, jelas man. dan lebih bisa bilang clear untuk para penonton menyaksikan kill feednya. King
cabut Harus aja, cabut. Oh, nggak bisa. ditembak. Lumayan sekarat, akankah King bisa kabur kali ini? Ya, ini bakal langsung di-spray sama 4 player dari tim DA. DA bener-bener bagus banget setup mereka dan ini YOLO move dari tim Nova. Itu YOLO banget. Setup push mereka tuh YOLO. Betul, tapi baik lagi Pas, inilah game pertama. Game yang acak-acakan di awal permainan dan tampak kita bakal lihat dari tim Aero Pride. menemukan satu. Gewi lumayan low juga, BTR kita lihat akan maju langsung menuju ke bagian-bagian depan. Dan ada tim Footballis. Tampaknya dua pemain dari tim PW88 sudah ke take down. Oke, kali ini tinggal 2 player yang tersisa. Aerolov bakal memangsa 2 player yang ada di bagian depan kali ini. Granat bakal dilemparkan, belum ada backup position dari PW88 yang lainnya. Dan sepertinya Ice bakal mundur ke arah belakang dan Double T juga mundur ke arah belakang. Ini bakal direlakan 2 player yang terkena di bagian depan dari tim Aerolov. Betul, Aerowolf masih memiliki kumpulan juga di mana ada Double T langsung di take down oleh Potato dan Spaff langsung dua serang Gewi juga. Kita bakal kali dari tim Aerowolf, tampaknya para serigala dari Indonesia mengamuk dan menumbangkan satu persatu dari lawan mereka. Betul, main Aerolov bener-bener galak banget untuk di match yang pertama kali ini. Mereka sudah mendapatkan 3 point kill untuk 14 menit pertama. Ini dia ahli Drake Indonesia ya? Yes, betul. Langsung sprint ya, langsung sprint di match yang pertama. Tapi yang lebih gua harapkan adalah permainan yang sangat konsisten dari tim-tim Indonesia. Betul, karena baik lagi senjata yang paling kuat adalah konsistensi. Ya betul, gue setuju banget sama hal itu. Karena lu dapet chicken 1 kali 2 kali, tapi kalau habis itu lu nggak bisa bermain dengan stabil, apalah guna sebuah poin kalau lu nggak bisa bertahan di posisi atas. Betul, lebih baik konsisten setiap game, nggak wah mainnya, tapi nggak pernah sejelek. Tapi mereka bakal mendapatkan kontesan berikutnya. Kali ini Supernova sudah mulai mengokak granat, ada Ewan di bawahnya sana, di bawah bukit. Nades bakal langsung dilemparkan, meletup, tidak memberikan damage sama sekali. Ada Jin juga, 6ix9ine yang sudah mulai nge-flank ke arah sebelah kanan dan Jax terjebak di arah belakang. Jax bakal memberikan backup dari arah Shake. Seorang diri aja, 1 orang menahan di bagian belakang. Betul, gue rasa dengan tim A1 menghindari orang di belakang itu untuk menjaga. Tidak ada nge-backstep mereka dari sisi ladang. Dan kita bakal kayaknya sudah pindah termasuk ya. Aerowolf yang harus pindah posisi juga dengan A1, pindah ke sisi kiri, jatuh satu. perbukitan juga tampaknya satu jatuh. Dante dalam posisi knock, kita bakal lihat dari tim Aerowolf tampaknya perlu meng-clearing sisi belakang kalau mereka pengen mendapatkan sisi depan yang enak juga kali ini. Lempar bom terus juga ke arah lawan mereka dan Renare mengumpulkan kill tambahan lagi. Aerowolf 4 kill di awal permainan. Gokil, 6ix9ine juga udah mulai terjebak, 1 orang di bagian kanan, Sinister juga terjebak di arah sebelah kiri. Kali ini ada Smoke yang bakal dilemparkan Nades oleh seorang Potato, dilempar lagi menukik tajam menuju ke bagian lower ground. Tidak mendapatkan apapun tapi ada 10 damage yang masuk dari menuju ke arah seorang Sinister, bakal ada spray through the smoke. Potato belum mendapatkan hit marknya ke arah Sinister. Sinister bergerak menuju ke arah mobil dan di sisi yang lain ternyata Nades-nya berhasil menjatuhkan 2 player dari Corina Power. What a nice play. Betul, kita bakal dari tim KP hanya bermodalkan 1 shot kecil dan tampaknya A1 dengan 3 anggota mereka sudah menjaga ujung circle berdempetan dengan tim Aerowolf. Tapi kalau ngomong high ground advantage, dimenangkan oleh Aerowolf, tapi Super Una perlu diselamatkan segera juga. Di mana Footballis bakal langsung pindah posisi juga. Takut gua. Ini nggak boleh lama. Gue takut banget sih, takut ditabrak nih Aerowolf-nya. Aerowolf nggak boleh lama. Kalaupun mereka nggak ditabrak sama Footballis, ini bahaya banget. HBD. Ada yang memberikan HBD langsung tersungkur. 1 pemain dari Footballis dipulangkan menuju ke arah lobby. PW88 berhasil mendapatkan poin pertama mereka. Betul, kita bakal lihat tim Footballis nanti pengen menabrak ke Aerowolf. Bener, mereka pengen motongin Aerowolf. Betul. Malah ke take down oleh tim PW88 dan membuat mereka sedikit susah untuk men-take down dan mengambil posisi tim Aerowolf. Ini balap-balapan antara Aerowolf yang bakal motong Footballis atau Footballis yang bakal motong Aerowolf. Betul, tadi gue takut banget sumpah. Kalau Aerowolf dipotong, Spaff? itu bisa menjadi satu malapetaka bagi mereka. Tapi kita pindahkan sedikit ke arah tim BTR dan mereka berada di ujung circle, perlu beradu dengan tim RRQ kalau mereka pengen masuk lebih dalam lagi. Betul, ini udah mulai dijagain lagi dan sepertinya 2 El Clasico ini tidak berpindah terlalu jauh flow. Mereka bakal tetap bertemu dan bertemu kembali. Dan di sisi yang lain kalau kita lihat dari Solus, DA kehilangan 1 player, mereka tersungkur langsung menuju ke arah tanah, masih bisa diselamatkan. Bigetron membutuhkan informasi yang lebih jelas lagi supaya mereka bisa mendapatkan posisi di dalam circle yang keempat. Betul, kita bakal lihat tim BTR tampaknya juga bersebelahan dengan tim Aerowolf, cuma belum saling melihat karena adanya smoke yang di-setup oleh tim Aerowolf untuk menjadi satu tembok bayangan, tapi nggak melihat pergerakan Footballis yang langsung menggunakan kendaraan. Lova Azim bakal pindah posisi dan tampaknya Aero masih memiliki posisi dalam circle kali ini. Ya, posisi mereka masih sungguh nyaman dan sepertinya PW88 menjadi tim pertama yang dipulangkan menuju ke arah lobby. Kali ini bahkan tim kedua ternyata setelah tim Secret. Weh, gue nggak fokus ngelihat Secret perang, tiba-tiba mereka udah dipulangkan ke arah lobby. Kapan pulang ya? Makanya gue juga bingung. Kayak gue nggak lihat mereka terlalu banyak aksi di awal. Di awal sempat terlihat. Iya. Lalu menghilang. Lalu bener-bener pulang ke lobby. Wah, gila. Padahal itu kill feed udah gede banget, tapi gue masih ngelewatin momen Secretnya hilang loh. Mungkin karena rusuh kali tadi ya. Iya, mungkin karena rusuh banget, betul.
Betul, karena tadi kita benar-benar fokus ngelihat Airwolf yang lagi perang sama Ewan, terus ngelihat BTR juga yang berusaha memotong rotasi dari tim RRQ, sama ada peperangan juga tadi di awal-awal ya. Betul, di mana cukup banyak tim yang clash di awal permainan, termasuk tim Airwolf tadi berhasil meratakan total 4 orang di awal permainan kali ini ya. Apakah BTR ada kena juga playernya? Kita bakal lihat sebentar lagi, akankah BTR masuk dalam safe zone dengan aman dan tentram kali ini? Karena Airwolf sudah aman masuk ke safe zone. Betul, Airwolf udah aman banget, mereka bahkan bisa memotong rotasi dari tim A1 kali ini. Signan sudah mulai bergerak, sementara Superman bakal langsung mengokang. Kali ini granatnya di cancel dan memberikan spray dengan menggunakan M4 scope 3-nya, memotong rotasi dari A1. Ada Jax yang terjebak. Itu smoke yang tidak terlalu banyak sepertinya dan mobil juga sudah mulai berasap. Jax beruntungnya dia punya satu gundukan yang agak landai, jadi bisa nge-cover tembakan dari tim Airwolf. Betul, tapi tembakan yang dimiliki sangat-sangat minim nih. Dan tampaknya Luxi dipulangkan ke area lobby, bahkan 2 pemainnya sudah kena ini. Dimana Microboy menyusul juga, menyisakan 2 pemain dari BTR yang masuk ke dalam safe zone. Ya, oh my god, BTR 2 player mereka bahkan pincang kali ini. Zeus sudah dipulangkan menuju ke arah lobby, mereka mendapatkan 3 poin kill aja. Nggak masalah. Setengahnya pulang bawa poin kill. Betul, kita bakal lihat di tim Aero tampaknya Wah, pengen nge-push ke arah tim A1. Satu knock, tinggal menyisakan 1 lagi berada di belakang pohon. Kill tambahan lagi bagi tim Airwolf dan 5 kill sudah dikantongi. Selesai. Airwolf galak banget bro. Indo Pride-nya di spam guys. Airwolf gokil banget sih. Match pertamanya benar-benar barbar. Ini baru Airwolf. Ya betul. Ini namanya The Real Airwolf Limax. Iya, sudah bakal kayak juga dari pergerakan tim BTR. Tampaknya mereka menyisakan 2 pemain lagi. Ryzen dan juga Zuxino coba mencari poin maksimal di game pertama kali ini ya. Wow, PR cukup banyak untuk kedua tim Indonesia karena mereka belum masuk ke dalam zona. Airwolf butuh bergerak cukup jauh untuk masuk dan ternyata Nova sudah tidak bisa bertahan lebih lama lagi karena tadi mereka tinggal King doang kalau nggak salah. Betul, angkat takedown juga dan memulangkan semua anggota tim Nova XQF. Tapi dari 4AM masih strong dengan 4 anggota mereka bakal menjadi satu tim yang patut diwaspadai. Nggak cuma oleh tim Indo, tapi oleh semua tim lainnya. Betul, 4AM di mana sih posisinya dia? Dia di sebelah kiri ya? Kiri dia. Di kiri itu arah barat benar-benar kosong. Cuma mereka yang menguasai di arah baratnya. Dan sepertinya dari ASL juga sudah mulai kehilangan. Himen sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. Super Runat pun tertangkap oleh DA. Karena posisi Airwolf buat masuk ke dalam zona itu butuh effort banget bro. Betul, dan menyisakan Spav di tengah-tengah zona kali ini. Dan Spav pun ke take down, sayang banget. Menyisakan 1 player terakhir dari tim Airwolf kali ini ya. Ya, masih tersisa di arah belakang, seorang diri aja kali ini. Bahkan dari Ryzen pun terpick off oleh ASL, Cari mendapatkan 1 player, Zuxi mendapatkan 1 orang juga, belum dipulangkan menuju ke arah lobby. Dan sepertinya BTR hanya menyisakan last man standing mereka, ada Zuxi yang tertahan seorang diri kali ini. Betul, dari tim Indo masing-masing tinggal memiliki 1 player lagi dan Zuxi pun ke take down di kali ini ya dengan nice 1 poin kill dan juga 1 poin placement. Betul, nice try buat Red Alliance di match yang pertama. Kali ini dari Airwolf mereka masih bertahan dengan 1 player mereka. Kita masih punya 1 perwakilan dari Indonesia. Betul, 1 pemain terakhir kali ini masih bertahan juga. Kita doakan bersama agar pemain terakhir di tim Airwolf bisa memaksimalkan jumlah poin pada game kali ini. Betul, dan RRQ juga masih bertahan, padahal RRQ tadi di awal-awal tuh ketemu sama 2 tim, bahkan 3 tim. Tapi kali ini mereka masih bisa bertahan sampai di titel yang kelima. Take down potatonya. Nice try. Nice try. Good job banget buat Airwolf, mereka bermain dengan sangat-sangat maksimal untuk di match yang pertama. Betul, dengan jumlah kill yang cukup banyak dan menutupi jumlah poin perolehan pada ronde pertama kita. Betul. Kita bakal fokus di dalam game kali ini di mana masih menyisakan 8 total tim dan kelar semua. Langsung pulang secara instan. Karena ke mobil deh. Itu antara mobil atau nades. Karena dari tadi kalau gue lihat, mau itu kill dari granat ataupun kill dari mobil yang meledak, gambarnya tetap kekeran, Flo. Betul. Itu cuma menyatakan bahwa dia dipulangkan ke arah lobby. Kenok nggak deh? Kenok nggak dimunculin di kill feed? Kenok tadi muncul. Kenok dia ada ngerangkaknya kalau nggak salah. Ya. Tapi ini langsung di NN semua nih. Oh berarti ada hal-hal yang harus kita pelajari lagi di match pertama ini. Perlu kita melihat nih. Perlu kita lihat-lihat dan intip-intip lagi. Dan G9 pun sudah tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dipulangkan langsung menuju ke arah lobby. RRQ menyisakan Beer 11 dan juga D2E. Betul, kita bakal lihat juga di pergerakannya seorang Beer 11 pelan-pelan merangkak. Dari tim RRQ tinggal menyisakan 2 player lagi. Beer dan juga tim dan juga D2E. Yang pisah posisi. Jauh banget mereka. Satu pinggir jalan. 1 dekat pantai. Ups, dan Navi sepertinya sudah mulai terspot. Itu ingin langsung memulangkan 1 player menuju ke arah lobby dan berhasil dari Tixi tidak pakai lama langsung disungkurkan dan dipulangkan ke arah lobby menjadi poin untuk RRQ. Betul, ini posisi dia tuh enak banget. Tapi sayang banget dia perlu keluar dari gundukan dia. Kalau dia nggak perlu pindah, dia mungkin mendapatkan tempat yang terenak. Tapi kali ini terpaksa pindah juga menuju ke perbukitan. Perlu nyebrang jalanan kalau dia pengen selamat menuju ke arah safe zone. Oke, dari tim RRQ sudah mulai bergerak dan sudah mulai maju. Sedikit masuk menuju ke bagian zona tapi masih butuh bergerak sedikit lagi. Sementara kalau mereka ngambil sisi sebelah kirinya, itu bakal kelihatan sama 4AM. Iya, dia perlu berhati-hati banget dan perlu menyelinap masuk ke dalam area safe zone-nya. Ini zonanya seru ya?
Wah ini seru banget sih, ini Betul. parah serunya. Buat kita, Buat kita, buat player mimpi buruk kayak gini nih. dak-dikduk mereka. Udah dak-dikduk banget karena kalau menurut gue yang paling enak tuh yang ada di arah utara dan di sisi barat saat ini. Berarti bukan RRQ, 4AM itu enak banget posisi mereka. Footballis juga cukup enak karena mereka udah masuk ke dalam zona walaupun terspot sama 4AM. Betul, dan tampaknya itu juga merupakan lobby menyisakan satu pemain dari tim RRQ Dom bertahan kali ini. Dari 4AM akhirnya mulai muncul juga di permukaan, sudah maju juga dan masih lengkap dengan 4 anggota mereka pada kesempatan kali ini. Betul, masih utuh. Satu udah pulang, Hasakinya udah dipulangkan karena lebih. Udah Oh pulang. iya, Hasaki ya. Hasakinya udah pulang tapi ini free shoot banget dari arah DA. Tadi Silas, tertangkap dari arah sebelah mana? Dari arah sebelah kiri ternyata masih ada tim yang menembak menuju ke arah mereka. Tapi ternyata dari 4AM masih ada 4 player mereka. Kalau apa warna abu-abu tadi dari Shinhei? Oh, Kenok pun abu-abu. Oh, Kenok abu-abu, tapi cuma satu, padahal Kenok 2. Betul. Kita bakal Kenzi ya. Pelajarin dulu lah ya. Pelajarin dulu kita, Oke. sistemnya seperti apa. Nampaknya RRQ pulang ke arah lobby menyisakan, tidak ada menyisakan tim saya manapun di top 4. Betul, ini udah... Wow, 4AM mendapatkan top 3-nya di circle yang ke-6, 24 menit game berjalan. Mereka masih prima dengan 4 player mereka. 2 Kenok tidak ada yang dipulangkan ke arah lobby. Betul, kita bakal kayaknya juga dari pergerakannya tim 4AM dengan 4 anggota mereka sudah berhasil di revive. Mereka bakal maju 4 ke lawan depan dan 3. coba untuk men-take down tim Navi. Cepet banget ya. Zona Cepet banget, ke-6 udah zona ke-6. abis semua. Betul, dan ini 4 lawan 3. Posisinya enak banget kalau kita lihat dari Navi. Mereka punya obstacles-nya juga. Tapi kalau misalkan circle-nya ngedonat, ini nggak enak buat kedua tim ini. Lebih nggak enak buat Navinya sih. Betul, Karena kan? dia harus nyebrang jalan dan itu open field. Kecuali pindah ke bagian dia. Ya, kecuali ke arah Navinya. Kita lihat lah antara 4AM atau Navi. Karena, Atau donat. Atau mendonat itu dia. Oh, 4AM untung dari segi zona. What a nice zone. Sangat untuk diuntungkan. 4AM dan Navi tidak ingin mengambil waktu yang cukup lama untuk memikirkan berpindah. Mereka bakal langsung pindah, tabrak langsung ke bagian tengah kali ini. Melempar nades, ada satu orang yang ada di balik smoke kali ini. Old Boy juga bakal melakukan setup smoke dan nades-nya tidak memberikan damage 1% pun ke player dari 4AM. Betul, kita bakal lempar bom juga lontaran dari dua sisi kali ini. Dari jumlah anggota memang dimenangkan oleh tim 4AM, tapi Hasaki take down membuat keadaannya imbang kembali untuk Navi dan juga 4AM. Lemparan bom dengan mode FPP Oh, itu bisa dilontarkan kena satu. juga dan tampaknya dari tim 4AM hampir ke take down. Betul, itu masakannya lama banget tadi yang dilempar sama Old Boy menuju ke arah sebelah kanan. Hampir menumbangkan satu player dari 4AM. Ya, kita bakal dari 4AM tampaknya bermain dengan area sang kecil. Matic Navi bergerak. gak goyang, dia langsung mengambil high ground dari tim 4AM. Ya, mereka nggak ngambil lowernya, tapi mereka berusaha menyeimbangkan posisi mereka dengan 4AM saat ini, di mana setup 4AM ada di bagian lempengan atau di arah bagian yang paling tinggi untuk circle yang ke-7. Betul, kita bakal dari tim 4AM perlu menahan ya di lower ground, dan dari Navi sudah mengelilingi pergerakan dari tim 4AM, tapi tampaknya Outboy hampir ke take down, terkena beberapa peluru tapi nggak Tapi sampai dapat satu knock. Dapat satu knock. Sin berhasil ditumbangkan oleh tim Navi kali ini dan nades-nya hampir menumbangkan satu player dari tim Navi kali ini. Dan sepertinya dari Old Boy sudah mengetahui di mana posisi Suk berada. Bakal ada spray lagi, terus The Smoke belum menumbangkan satupun player dari tim. Belum ada korban yang bertambah maksud gue dari 4AM karena baru menjatuhkan satu player dari 4AM. Betul, kita bakal ada seorang Outboy bakal mencoba untuk melihat kiri dan kanan juga mencari posisi dari tim 4AM. Belum berhasil revive, tapi dari seorang Matic lumayan low ketembak juga dan perlu berhati-hati. Jangan sampai terlalu open menghadapi tim 4AM. Betul, ini bakal langsung digas dan sepertinya masih bisa diselamatkan satu player dari 4AM. Sin masih bisa dihidupkan kembali, diangkat kembali dan mereka bakal kembali bangkit dengan 4 player mereka. Belum berimbang jumlahnya, masih 4 lawan 3. Tapi sepertinya dari Navi mereka sudah mengendorkan lemparan utility-nya. Sudah mulai terspot kali ini. Suk mendapatkan hitmark menuju ke arah Matic dan Matic ditumbangkan. 1 down dari Navi. Iya, kita bakal dari seorang Suk kali ini bakal nembak lagi tapi belum menemukan sisa 2 anggota Navi berada di mana dan dia nggak mau terlalu terbuka. Takutnya di flank dari sisi yang berbeda. Betul, dan Old Boy seperti itu juga udah mulai ketahuan. Hasakinya tumbang. 2 orang ternyata trading terjadi 1 lawan 1. Kondisi berimbang 1v1 situation antara seorang, siapa sih itu? Meku ya? Ya, Ya, Meku dan juga masih, 2 ternyata. 3. Wait, 3. ini agak beda loh Flo. Apa tuh? Yang knock dan segala macamnya. Oh oke, 1 lawan, ya ini bakal 4AM harusnya. Ini harusnya 4AM, tapi Harusnya kita bakal 4AM. dari sini Yap, take down 4AM. dan winner chicken dari bagi tim 4AM. Kembali